Shalom semuanya. Baik, kalau Bapak Ibu itu senang sekali dengan sebuah judul khotbah, saya ingin menyampaikan dengan satu tema dengan judul tiga tingkatan iman. Tiga tingkatan level iman. Dalam Ibrani 11 Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada tiga level tingkatan iman, yaitu yang pertama adalah level iman yang kecil, little faith. Yang kedua adalah level iman yang sedang, dan yang ketiga adalah level iman yang besar. Salah satunya di dalam kitab Matius 8 ayat 5 dan 13 dikatakan bahwa ketika ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku ini terbaring di rumah karena sakit, lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus mengatakan bahwa aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Katakan satu kata, sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan seorang lagi berkata datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutnya, "Aku ini berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan datang dari timur, barat, dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana tidak ada terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah padamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Dari ayat ini kita dapat belajar bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Jadi kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus itu adalah iman yang besar, dimana kita betul-betul percaya kepada Tuhan sepenuhnya, bergantung penuh kepada Tuhan sepenuhnya, dan mengandalkan terus kuasa Tuhan dapat terjadi dalam kehidupan kita. Ada tiga level. Yang pertama, level pertama iman sebagai keyakinan awal. Iman pertama adalah keyakinan awal atau iman permulaan yang memperkenalkan kita kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan. Ini adalah tahap di mana kita pertama kali menyadari dosa-dosa dan menerima anugerah keselamatan
dan mempercayai bahwa Yesus telah mati dan bangkit untuk menebus dosa kita. Itulah iman yang pertama, bahwa apa? Yesus itu setelah menghadapi Via Dolorosa, 14 stasi Via Dolorosa, dia taat sampai mati di atas kayu salib, bangkit, naik ke surga. Itu demi siapa? Demi kita. Level pertama ini mengajarkan kepada kita harus mempunyai apa? Standar kepercayaan yang betul-betul mau melekat kepada Tuhan. Yang kedua adalah tahap pengenalan ke dalam iman Kristen, adalah iman yang percaya penuh kepada Yesus Kristus, mau mengenal Tuhan itu lebih dalam lagi, gitu loh saudara ya. Adalah kedalaman pengenalan yang mengarahkan kepada kita pertumbuhan rohani yang lebih dalam. Ini melibatkan keinginan untuk mengenal Tuhan dan kebenaran firman Tuhan yang kita harus mau mengenal, mau bertumbuh lebih dalam di dalam anugerah Tuhan dan kepada keselamatan, serta mau melekat kepada sumber kehidupan. Itu. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali mensepelekan atau meremehkan iman. Tapi iman ini mengajarkan kepada kita satu dampak yang besar. Ketika kita betul-betul dua atau tiga orang berkumpul di dalam nama Yesus, aku akan mengadakan satu perjumpaan di mana kita betul-betul mengalami kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk dibaca dalam Matius 18. Yuk dibaca dalam Matius 18 ayat 20, dikatakan demikian. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi iman itu adalah iman adalah kesepakatan kita dengan Tuhan, mengalami satu perjumpaan abadi dengan Tuhan ketika kita mau sungguh-sungguh mau melekat kepada Sang sumber kehidupan kita dan mau berjalan terus seturut dengan kehendak Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Orang-orang yang mau bersepakat di dalam Kristus, dia akan memunculkan satu intimacy with God, mengalami satu perjumpaan mengalami satu perjumpaan iman yang terus mau melekat kepada Sang pokok kehidupan kita. Makanya dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 dikatakan bahwa jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki maka kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku akan dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah muridku. Iman yang sesungguhnya didapati ketika kita mau melekat kepada Tuhan dan mau bertumbuh kepada kasih karunia Tuhan dan berbuah banyak dalam kerajaan surga. Seperti Rasul Paulus mengatakan bahwa dalam Filipi 1 ayat 22 dikatakan bahwa hidup ini adalah memberikan buah kehidupan. Nah, dari sini kita dapat belajar bahwa level iman yang kedua ini harus betul-betul mau melekat kepada kebenaran firman Tuhan.
di dalam setiap aspek kehidupan kita, supaya hidup kita itu menjadi hidup yang bermakna bagi sesama. Supaya apa? Hidupmu itu memancarkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Maka kita harus mau berani untuk melekat kepada sang sumber kehidupan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sudah belajar ya, level pertama yaitu keyakinan. Iman adalah dasar, fondasi. Iman itu berarti iman yang timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, firman Kristus. Jadi iman itu adalah dasar. Fondasi iman kekristenan adalah terletak kepada dasarnya adalah kebenaran firman Tuhan, dan fondasi utamanya adalah iman dan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua adalah mengalami satu perjumpaan yang abadi dengan Tuhan. Pengenalan kebenaran firman Tuhan dan mengalami betul-betul bahwa Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat dan Mesias yang datang ke dalam dunia, mati, bangkit, dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari situ kita dapat mengaktifkan betul-betul arti iman yang sesungguhnya ketika kita mau melekat kepada Tuhan. Sekarang poin yang ketiga. Level ketiga adalah sebagai kesaksian nyata yang tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Iman tidak hanya menjadi keyakinan pribadi, tetapi juga terlihat dalam buah-buah roh yang kita hasilkan. Nah, buah-buah roh apa yang kita hasilkan dalam kehidupan ini? Yaitu saudara, 9 buah roh ini. Kita harus mengaktifkan semuanya itu supaya kehidupan kita itu dapat menjadi kehidupan yang selaras betul-betul dengan kebenaran firman Tuhan. Pada level inilah kita dipanggil untuk melayani orang lain, menyebarkan kebenaran Injil Kerajaan Surga dan menjadi terang Kristus di dalam dunia yang gelap. Eklesia dipanggil untuk keluar. Maksudnya gini, apa arti eklesia? Yaitu dipanggil untuk keluar. Kita sebagai umat percaya yang dipilih Tuhan untuk menjalani kehidupan ini, ya, kita harus mau betul-betul mau mewartakan Injil Kerajaan Surga itu dimanapun kita berada, selalu menyenangkan hati Tuhan, gitu loh. Kita dipanggil untuk keluar, untuk mewartakan satu kabar baik, yaitu Injil Kerajaan Surga yang kita harus mau sebarkan itu di dalam kehidupan kita dan menjadi berkat bagi banyak orang, supaya nama Tuhan itu dapat dipermuliakan. Ada 3 pembelajaran dari level tingkatan iman. Yang pertama, menyadari bahwa iman adalah sebuah perjalanan yang harus berkembang, bukan tujuan akhir. Jadi iman itu harus mau berkembang, iman yang progresif. Maksudnya iman yang berakar kuat di dalam Kristus dan mau berjalan maju seturut apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, dan harus kita jalankan seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Begitu. Yang kedua, poin kedua adalah mengembangkan keyakinan yang semakin dalam melalui hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan. Mengalami satu perjumpaan abadi dengan Tuhan, di mana kita betul-betul mengaktifkan iman kita terus melekat kepada sang pokok anggur kehidupan kita itu, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Kita harus mau berjuang untuk mau melekat, mempunyai keberanian hidup
untuk sama-sama hidup selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, menunjukkan iman melalui tindakan dan pelayanan yang bersifat memuliakan Tuhan dan memberkati sesama. Yuk dibuka dalam Yakobus 1 ayat yang ke kita baca di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka hakikatnya adalah mati. Gitu loh. Kita harus betul-betul menunjukkan tindakan iman kita yang hidup selaras dengan kebenaran firman Tuhan dan memiliki satu intimacy with God melalui apa? Tindakan iman kita yang berkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan Tuhan dan memberkati juga bagi sesama supaya nama Tuhan itu dapat dipermuliakan melalui kehidupan kita dan mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan kita supaya orang itu dapat mengerti bahwa kehidupan kita harus berfokus kepada Kristus dan mau berakar kuat semakin dalam akan pengenalan Kristus. Hidup kita menjadi hidup yang bermakna bagi sesama. Amin. Tuhan memberkati.